Sejak zaman Wali Songo di Indonesia ini sampai hari ini, alhamdulillah hubungan habaib dan kiai sangat harmonis, indah luar biasa, saling cinta, saling sayang, saling menghormati saudara, saling berbagi saudara, berdakwah bersama, melanjutkan perjuangan Wali Songo, habaibnya, kiainya, ulamanya, terus bahu membahu untuk membina umat. Bagus tidak? Senang tidak? Tahu-tahu sekarang saudara muncul kelompok-kelompok yang ingin merusak keharmonisan ini, muncul kelompok-kelompok yang ingin mengadu domba antara habaib dengan ulama saudara, dan ini harus dihentikan. Nggak boleh kita biarkan habaib ulama diadu domba, betul? Begitu saya mau tanya semua saudara, habaib dan ulama diadu domba, ridha tidak? Senang tidak? Bahagia tidak? Kalau begitu biarkan atau lawan? Biarkan atau hentikan? Dalam setiap suku ada orang baik dan orang buruk, dalam setiap golongan ada, betul? Betul? Termasuk habaib dan kiai. Saudara, habaib itu bukan malaikat, bukan. Habaib yang baik banyak, habaib yang jadi ulama banyak, habaib yang jadi aulia banyak saudara. Iya, habaib yang rusak juga ada. Ada oknum-oknum yang mengaku zuriah Nabi sebagai habaib saudara, yang berjudi, yang menekan minuman keras saudara, yang melakukan kejahatan ada. Tapi jangan karena kejahatan mereka, kebejatan mereka langsung dikatakan habaib semuanya bejat, bahkan difitnah bahwa habaib Ba'alwi mendoktrin anak keturunannya bahwa mereka boleh berbuat maksiat seenaknya. Fitnah. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Saya mau tanya saudara, ada kiai saudara, kiai ulama yang istiqamah banyak, kiai ulama yang lurus banyak, betul? Ada oknum-oknum yang mengaku kiai atau dikiaikan saudara, terus berbuat jelek. Jangan langsung menghukum semua kiai rusak, haram, nggak boleh. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Nggak boleh saudara. Jadi orang yang berakal dan beriman tidak akan pernah menghukum kesalahan sekelompok orang ditimpakan kepada seluruh kaumnya, seluruh kelompoknya, seluruh golongannya. Nggak boleh saudara. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Baik saudara, nggak sampai di situ. Hubungan habaib dengan kiai bukan hanya hubungan terikat dengan dakwah, bahkan banyak yang punya hubungan musyawarah. Saudara, berapa banyak habaib yang jadi mantu-mantu para kiai sampai hari ini saudara. Artinya hubungan musyawarah, hubungan kekeluargaan antara habaib dengan kiai begitu indah, begitu bagus, begitu sejuk, dan wajib untuk kita jaga bersama. Betul? Betul? Takbir. Nah, karena itu saudara, saya menolak keras dan saya akan melakukan perlawanan habis-habisan kepada siapapun, didukung oleh siapapun dia saudara. Kalau coba-coba mecah belah umat,
coba ngadu domba kiai, saya akan ajak umat Islam, ayo rame-rame bangkit lawan pemecah belah umat dimanapun berada, saudara. Takbir, takbir. Siap bersatu, siap bersatu. Dan yang berikutnya kata Nabi, ini bagian yang tidak kalah penting. Wa yantiqu fiha arwaibidah. Dan saudara, di zaman itu arwaibidah banyak ngomong, banyak berkicau, banyak komentar, saudara. Sahabat bertanya, marwaibidah ya Rasulullah, apa itu ruwaibidah? Siapa itu mereka? Apa dijawab oleh Nabi? Ar-rajulu tafih fi amril ammah. Dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan as-safih takallama fi amrin nas. Siapa itu ruwaibidah? Orang bodoh, orang yang tidak tahu apa-apa tapi sok tahu bicara tentang urusan masyarakat. Ada gak sekarang? Ada gak? Ada gak? Maka saya lagi heran, ini zaman kacau balau, kacau balau. Ada artis dangdut tiba-tiba jadi ahli nasab. Sebentar, kalau jadi ahli nasab, sekedar ngaku ahli nasab masih mending. Ngumumin jadi mufti pembatal nasab Ba'alwi, iya. Kapan ngajinya? Kacau tidak? Kacau tidak? Ada mantan menteri ikut-ikutan bicara Ba'alwi, ada gak? Ngerti juga enggak? Ngerti enggak? Belajar nasab enggak? Ya, si menteri lagi ngeluh, ada Ba'alwi yang begini, ada Ba'alwi begitu. Saya mohon maaf Pak, kalau Bapak ketemu Ba'alwi yang jelek, Bapak ngumpulnya di tempat jelek sih. Terus terang aja, hei, kalau menteri kumpul di tempat-tempat yang baik, dia akan ketemu habib yang baik, kiai yang baik, ustadz yang baik, akan kumpul dengan orang baik, betul? Takbir. Ada lagi betina partai, masih gak ada anggota DPR RI bicara soal Ba'alwi, saudara. Habis Ba'alwi dicaki maki. Saudara, kau ahli politik, bicara aja politik, betul? Betul? Kau ahli hukum, bicara aja soal hukum. Kalau nggak ngerti agama, jangan bicara agama, betul? Betul? Ada lagi yang lucu, pakar ikan nila ngaku sebagai pakar DNA, DNA ikan cupang. Udah kacau, udah nih ceramah jangan diterusin lagi, udah cukup sampai di sini aja. Yang penting udah paham nggak? Paham nggak? Saya mau tanya semua, paham nggak? Nah sekarang saya mau tanya, mau adu domba nggak? Mau nggak diadu domba? Informasi sejarah, silakan tanya orang-orang tua kita yang ada di sini, saudara. Di tahun 55 sampai 65, PKI selalu menghina-hina habaib dan kiai. Kiai pakai sarung, santri-santri pakai sarung, habaib pakai sarung. Apa mereka bilang? Ini golongan kadrun, kadal gurun. Itu istilah kadrun bukan baru sekarang, saudara. Di tahun 65 sudah ada. Nggak sampai di situ, bahkan mereka ancam kiai-kiai. Mereka bilang, kiai, kenapa jadi budak orang Arab? Kiai, kenapa ikut agama Arab? Kiai, itu Islam agama pendatang. Saya mau tanya, sekarang yang ngomong begitu ada gak? Ada gak? Yang ngatain kadron ada gak? Yang bilang Islam agama pendatang ada tidak? Ada tidak? Ada tidak? Udah percis, sudah saudara.
Jadi kalau yang ada sekarang ikut-ikutan mengatakan begitu, jangan-jangan mereka keturunan, sekali lagi keturunan. Nah, saya mau tanya masyarakat Surabaya, kalau PKI bangkit, mau kurang ajar kepada kiai, mau ganggu pesantren, kurang ajar kepada habaib, siap lawan tidak? Siap jihad tidak?